Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda pergi menuju Waikunta. Dan mengetahui Garuda telah pergi, Dewi Winata pergi ke istana menemui Dewi Kadru. Dewi Winata berkata, "Saya meminta Anda, Ratu, katakan di mana anakku. Jangan ambil dia dariku." Kadru berkata, "Apa yang kau bicarakan? Bagaimana saya tahu di mana Garuda berada? Bangun, bangun, katakan padaku apa yang salah." Dewi Winata berkata, "Saya telah mencari kemana-mana dan ke segala arah. Saya tidak bisa menemukannya. Dia pasti ada di sekitar. Dia kembali begitu saya memanggil namanya. Tapi tenggorokanku sakit memanggilnya. Dia tidak juga datang. Saya ketakutan. Apakah dia pergi ke tempat di mana dia tidak bisa mendengar suara ibunya?" Dewi Kadru berkata, "Tempat apa itu?" Tapi Dewi Winata terdiam dan Dewi Kadru berpikir, apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Saat itu Garuda telah sampai di bulan dan di sana dia bertemu dengan Dewa Chandra. Garuda berkata, "Saya merasa terhormat telah bertemu dengan Anda. Terimalah salam saya, Dewa Chandra." Dewa Chandra berkata, "Kamu ingin segala sesuatu menjadi mungkin, Garuda. Tetapi alasan mengapa kamu memilih untuk bepergian sejauh ini benar-benar murni. Dengan demikian kamu mendapat restu saya. Semoga kamu berhasil." Garuda berkata, "Terima kasih, Dewa Chandra." Garuda kemudian melanjutkan perjalanannya lagi dan dia sampai di matahari. Di sana dia bertemu dengan Dewa Surya dan kusir Dewa Surya Aruna. Garuda berkata, "Penghancur kegelapan, dewa yang membawa kedamaian dan kebahagiaan, terimalah salamku, Dewa Surya." Tiba-tiba Garuda bingung melihat tatapan kusir Dewa Surya terhadapnya yang mengandung ikatan terhadapnya. Aruna berpikir, "Inikah Garuda, adik laki-lakiku?" Garuda berpikir, "Siapa dia? Siapa yang mengemudikan kereta Dewa Surya? Kenapa dia melihatku dengan tatapan seperti itu? Kenapa aku merasa ada hubungan dengannya?" Dewa Surya berkata, "Rasanya ini bukan tempat yang tepat untukmu, Garuda." Garuda berkata, "Maafkan saya, Dewa Surya. Saya telah berjanji bahwa saya tidak akan muncul di depan ibu saya sampai saya menemukan alasan dia menjadi pelayan sepanjang hidupnya." Mendengar itu Aruna berpikir, "Dia putra yang sempurna." Dewa Surya berkata, "Perasaan, kemauan, dan kekuatan fisikmu luar biasa, Garuda. Kamu akan selalu mendapatkan restu saya. Semoga kamu berhasil." Garuda melihat kusir itu lagi, dan dia terbang menuju planet berikutnya. Garuda akhirnya sampai di surga, dan dia mengingat ciri-ciri surga dari ibunya, bahwa surga adalah tempat yang indah. Ada pohon besar bernama Kalpa Wriksa yang dapat memenuhi segala keinginan. Keinginan kita terpenuhi jika kita meminta dengan sangat jujur. Garuda menyembah pohon Kalpa Wriksa dan mendapatkan berkahnya. Garuda kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat para resi yang sedang bermeditasi. Garuda mengingat perkataan ibunya bahwa ada Maharloka setelah Buloka. Ada banyak gunung bersalju di wilayah ini. Banyak resi bermeditasi di sana, di celah dan di lembah selamanya. Setelah melewati Maharloka, Garuda tiba di Janaloka. Janaloka adalah rumah bagi putra Brahma, Sanaka, Sanatana, Sanandana, dan Sanat Kumara. Mereka tidak memiliki kebutuhan fisik atau kebutuhan spiritual apapun. Mereka berkeliaran di alam semesta saat mereka mau. Mereka hanya punya dua ambisi. Mereka ingin memuja Dewa Wisnu dan mereka ingin memberikan pengetahuan. Garuda berkata, "Terimalah salamku, putra Dewa Brahma." Mengetahui niat Garuda, keempat Kumara berkata, "Tidak mungkin memasuki Waikunta tanpa izin. Kamu akan dihentikan di pintu gerbang. Kamu akan kehilangan kendali atas semua indriamu. Kamu akan dilemparkan kembali ke bumi dan kamu akan mati, Garuda. Kembalilah, Garuda." Saat itu di istana ular, Dewi Kadru mengajak Dewi Winata menemui putra-putranya sambil berkata,
Kamu tidak bisa mengendalikan putramu dan kamu di sini menyalahkan saya." Dewi Winata berkata, "Itu bukan niat saya. Saya mendengar para pangeran mengatakan bahwa mereka akan mengungkapkan kebenaran kepada Garuda." Dewi Kadru berkata, "Katakan padaku, jujur, apa yang kamu dengar?" Dewi Winata kemudian mengatakan tentang Tahtu dan Dumal yang membicarakan Garuda dan membicarakan tentang kebenaran. Mendengar itu Dewi Kadru berkata, "Anak-anak bodoh itu." Dewi Winata berkata, "Garuda tidak tahu tentang taruhan kita. Jadi kita harus berbicara dengan putra Anda untuk mencari tahu di mana dia berada." Dewi Kadru berkata, "Berdoalah jika kamu menginginkan kebaikan untuk dirimu. Berdoalah agar dia tidak menemukan apapun. Saya harap dia pergi untuk beberapa pekerjaan dan segera kembali." Dewi Winata berpikir, "Di mana kamu Garuda? Mengapa saya merasa bahwa kamu dalam masalah?" Saat itu di Janaloka, Catur Kumara berkata, "Anda akan dibunuh Garuda." Garuda berkata, "Saya menerima kematian saya karena melakukan tugas saya resi. Jika saya tidak bisa membebaskan ibu saya dari belenggu takdir sebagai pelayan, maka tidak ada lagi tujuan hidup saya." Catur Kumara berkata, "Cintamu pada ibumu sungguh luar biasa Garuda. Kami memberkatimu untuk berhasil." Garuda berkata, "Terima kasih resi." Garuda kemudian melanjutkan perjalanannya dan dia sampai di Satya Loka, tempat tinggal Dewa Brahma yang penuh dengan teratai. Di sana dia melihat seorang resi yang sedang bermeditasi. Garuda kemudian mengingat perkataan ibunya yang berkata, "Kamu memiliki pancaran indah dari ayahmu, putra Dewa Brahma yang paling bijaksana Resi Marici. Ayahmu Prajapati Kasyapa adalah putra Resi Marici. Ayahmu menciptakan dewa, iblis, binatang, burung, dan pohon untuk kemajuan alam semesta. Apapun yang bergerak di alam semesta, yang bisa terbang, berjalan, merangkak, atau berenang, keberadaan mereka dimungkinkan karena meditasinya. Dia tinggal di Param Brahma, jadi dia menerima tempat khusus di Satya Loka." Garuda akhirnya mengetahui bahwa yang di depannya adalah ayahnya Resi Kasyapa, dan Garuda berkata, "Ayah." Tapi Resi Kasyapa masih tenggelam dalam meditasinya. Saat itu di istana ular, Dewi Kadru berkata kepada anak-anaknya, "Saya memanjakan kalian, saya mengabaikan kesalahan kalian, saya memaafkan kejahatan kalian. Itu tidak berarti bahwa kalian bisa melewati batas kalian. Istana ini memiliki beberapa aturan. Kalian semua harus mengikuti aturan itu. Ada beberapa rahasia sehingga perlu dilindungi setiap saat. Ketika mereka diungkapkan, mereka bukan satu-satunya yang keluar karena mereka membawa kehancuran." Taksaka berkata, "Putra-putramu tahu cara membunuh dan bertahan dalam situasi terberat, Ibu. Bukan kami yang harus dibunuh. Anda tahu itu dengan baik." Kalia berkata, "Saudara Taksaka benar, kami tidak melanggar aturan. Kami juga belum mengungkapkan rahasia apapun. Pelayan ini telah menghasut Anda melawan kami." Dewi Winata berkata, "Yang perlu saya tahu, Pangeran, apa yang terjadi saat kalian semua sedang bermain?" Para pangeran ketakutan dan Taksaka berkata, "Biarkan aku memberitahu Anda. Putra pelayan ini mencoba berteman dengan kami. Bola kami tersangkut di gunung manaka yang berbahaya. Garuda pergi dan mengambil bola tanpa instruksi dari kami." Kalia berkata, "Dia mulai mengatakan bahwa dia ingin melayani kami, tapi kami tidak memperhatikan kata-katanya yang licik. Kami menyuruhnya untuk menjaga jarak dari kami. Apakah saya benar?" Para pangeran lain berkata, "Dia benar, Ibu." "Ya, Ibu, saudara Kalia benar." Dewi Kadru berkata, "Coba untuk mengingat, apakah ada yang lebih dari itu?" Para pangeran berkata, "Tidak, Ibu." Dewi Kadru berkata, "Apakah kamu mendengar itu, Winata? Saya harap kamu percaya bahwa anak saya bukanlah alasan anakmu melarikan diri." Dewi Winata berkata, "Saya mendengar bahwa para pangeran akan mengungkapkan kebenaran kepada Garuda. Apa kebenarannya? Apakah itu terkait dengan Waikunta?" Saat itu di Satyaloka, Resi Kasyapa berkata, "Anakku Garuda, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berhenti di sini dan melupakan tujuanmu? Kamu harus fokus begitu kamu memutuskan untuk menyelesaikan tugas."
Pergi dan penuhi tujuanmu." Mendengar kata-kata dari ayahnya, Garuda berkata, "Saya menyaksikan pengorbanan seorang ibu sampai sekarang. Saya telah menyaksikan penebusan dosa Anda, ayah. Keputusan saya sudah final. Saya akan menjadi anak yang akan membuat kalian berdua bangga." Garuda kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Di istana ular, Dewi Kadru berkata, "Jangan diam. Tahtu, Dumal, katakan padaku yang sebenarnya." Tahtu dan Dumal berkata, "Kakak berbicara dan kami akan menyebutkan saudara Sesanaga, tapi kami tidak melakukannya, ibu." Garuda tidak mengetahui apa-apa. "Ya, kami kembali ke sini, di kamar ini, dan saudara Taksaka memperingatkan kami bahwa kami tidak boleh menyebutkan tentang saudara Sesa di depan Garuda." Dewi Kadru berkata, "Kalian semua bodoh." Dia mendengar semuanya dengan duduk di atas istana. "Kalian bahkan tidak mendapatkan petunjuk. Segala sesuatu yang berlebihan itu buruk. Winata, hari ini putramu telah melewati batas, dan sekarang dia mencoba untuk menunjukkan keberanian yang ekstrim. Apakah dia pikir Sesanaga akan dengan bebas mengungkapkan kebenaran? Dia tidak akan mencapai gerbang Waikunta. Lupakan untuk bertemu dengannya. Panas matahari akan membakar sayapnya. Dinginnya galaksi akan membekukan darah yang mengalir di nadinya. Perjalanan di seluruh alam semesta akan melelahkan jiwanya bersama dengan tubuhnya. Dia akan hancur dan jatuh di bumi. Kamu menunggu putramu lahir begitu lama, tapi sekarang kamu harus menunggu dia mati." Dewi Kadru kemudian pergi dari sana. Saat itu Garuda menemukan sungai yang mengalir di atasnya. Garuda mengingat perkataan ibunya bahwa itu adalah sungai Wiraja atau Karana. Sungai itu mengalir ke arah yang berlawanan. Itulah satu-satunya rintangan sebelum ke Waikunta. Makhluk normal tidak bisa menyeberangi sungai besar itu. Hanya jiwa yang diberkati oleh Dewa Wisnu yang bisa menyeberangi sungai itu. Jika seseorang mencoba mencapai Waikunta tanpa keyakinannya kepada Tuhan, sungai menelan makhluk itu dan menangkap jiwa mereka. Garuda berpikir, "Saya tidak akan pergi tanpa jawaban atas pertanyaan saya. Tidak peduli apa hasilnya. Kebebasan ibu saya lebih berharga daripada hidup saya." Garuda kemudian terbang menerobos sungai itu, tapi tiba-tiba sungai itu menggulungnya dan menahannya. Di bumi Dewi Winata memanggil Garuda berkali-kali. "Garuda, kamu tidak bisa meninggalkan ibu dan pergi. Anakku tahu apa yang aku rasakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa meninggalkanku dan pergi? Garuda, di mana kamu, Garuda?" Dari istana, Dewi Kadru tersenyum mendengarnya dan berkata, "Saya akan selalu bertanya-tanya bagaimana cara membawanya di bawah kendali saya. Tapi itu tidak perlu lagi. Jika dia dalam perjalanan ke Waikunta, maka aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi." Dewi Winata berkata, "Tidak bisakah kamu merasakan sakit yang aku alami? Kembalilah dari manapun kamu berada, Garuda. Hidupku tak berarti tanpamu. Mengapa kamu tidak bisa merasakan sakit ibumu? Bisakah suaraku tidak mencapai hatimu? Kembalilah, Garuda, kembali." Saat itu, Garuda dikurung oleh arus air yang sangat kuat dan dia tidak bisa bergerak dari sana.